Jujur aku bukan orang yang punya morning routine atau kayak 100% terencana. Satu-satunya rutinitasku cuma bangun, minum air, terus sikat gigi. Dan sisanya cuma go with the flow, ya kan? Jadi kadang walaupun aku terlihat siap memulai produktivitas di depan laptop, aku masih bisa terdistraksi. Lihat YouTube, explore internet, kadang keluar foto-foto, jogging, karaoke. Yeah. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Gimana episode minggu ini? Ya, ini aku lagi rekaman. Karaoke. Mantap. Kalau udah langsung kirim ke aku ya. Thank you, Ki. Oke. Kerjaan memanggil. Kalau emang lagi lapar, aku makan, beli snack untuk malam nonton bola, atau Netflix and chill, bosku. Tunggu, gak kerasa hari sudah mau malam. Kerjaan yang harusnya selesai siang hari baru dikerjain tengah malam. Bahkan ditunda sampai besok. Tepat di atas kasur sebelum tidur, aku melihat kembali hari ini. Terbesit di kepala sebuah pertanyaan yang bikin jadi kepikiran. Apa aku prokrastinator? Jam 3 pagi, kembali ke meja. Browsing soal prokrastinasi. Pertanyaan-pertanyaan yang awalnya penasaran malah menghantui. Apa betulan aku prokrastinator? Apa itu buruk? Atau malah baik? Apa sesuatu terjadi denganku makanya jadi menunda pekerjaan? Sebentar. Coba kita mulai dari dasar dulu. Apa itu prokrastinasi? Kalau kamu browsing di halaman pertama Google, ada banyak penjelasan soal prokrastinasi dari yang sepanjang 3 paragraf sampai yang cuma 1 kalimat. Tapi karena ini sudah jam 3:30 pagi, coba kita pilih yang pakai gambar aja. Shit, ini podcast ya. Pokoknya bayangkan diagram Venn, oke? 2 lingkaran saling beririsan dan 1 lingkaran yang tidak beririsan sama sekali. 2 lingkaran yang saling beririsan adalah sesuatu yang harusnya aku prioritaskan untuk dikerjakan dan sesuatu yang aku bakal suka untuk melakukannya. Terus 1 lingkaran yang tidak beririsan sama sekali, lingkaran di mana aku malah beraktivitas. Singkatnya, prioritasnya A, yang dikerjain C. Tapi kenapa aku melakukan sesuatu yang bukan jadi prioritas? Apa aku benci kegiatanku? Apa kegiatan yang lain kurang menarik aja? Atau malah apa aku benci semua kejadian yang terjadi sepanjang 5 tahun terakhir ini? Makin lama kayaknya makin berlarut. Belum lagi ini sudah jam 5. Oke, ini kayaknya waktu yang tepat untuk tidur. Selamat siang. Selamat siang. Kali ini temanya apa? Prokrastinasi. Apa yang sudah kamu dapatkan nih, Cam? Nah, di sini saya mendapatkan temuan-temuan berdasarkan riset saya bahwasanya kita bisa melihat adanya batasan-batasan tertentu dari prokrastinasi. Batasan pertama, prokrastinasi hanya sebagai perilaku penundaan. Jadi kayak perbuatan penundaan mengerjakan suatu tugas ini ya tanpa mempermasalahkan tujuan dan alasan penundaan. Yaudah kalau nunda ya nunda aja gitu. Kemudian batasan kedua, prokrastinasi sebagai kebiasaan atau pola perilaku individu yang mengarah pada trait. Nah, kemudian batasan terakhir nih, batasan ketiga, prokrastinasi sebagai suatu trait. Ya, mungkin sifat kepribadian ya. Jadi kayak ini nggak hanya berlaku menunda saja, tapi udah jadi sifat. Udah jadi kayak sifat bawaan bahwa dia emang orangnya prokrastinator. Prokrastinator.
Iya. Itu sih. Ini seperti prokrastinasi yang dilevelkan. Batasan pertama hanya sekedar perbuatan menunda. Yang kedua mulai menjadi kebiasaan. Dan yang ketiga prokrastinasi telah menjadi sifat dalam kepribadian seseorang. Kalau level-level ini menjadi indikator prokrastinator, seberapa jauh kamu? Aku 2. 2. Daripada ntar pala aku pecah karena menjalankan sebuah tugas atau mengerjakan apa kayak gitu. Pasti aku bakal cari mencari kesempatan dalam kesempitan untuk istirahat ya. Kita butuh healing. Bahasa anak sekarang kan self healing biar nggak mental breakdance. Tapi dari sini muncul lagi pertanyaan. Apakah prokrastinasi adalah kemalasan? Kalau mau dikategorikan berdasarkan aktivitas kegiatan, mungkin prokrastinasi termasuk aktif dan kemalasan termasuk pasif. Maksudnya adalah prokrastinasi masih melakukan sesuatu walaupun bukan prioritas. Lalu kemalasan secara sederhana tidak melakukan apapun. Kesurupan? Nah, kesurupan itu yang aktif. Oh, karena harusnya kamu belajar, tapi kamu malah kesurupan. Wow. Iya kan? Berarti kesurupan bukan malas. Itu prokrastinasi dia. Versi gaib. Nah, ya kan cari alasan lain biar tidak belajar. Iya. Jadi kayak misalkan kamu harus ada prioritas apa nih? Oh, aku harus ngedit misalkan. Tapi aduh, ini dulu deh, makan dulu deh. Mau makan dulu. Nah, habis makan apa? Ngeprint dulu deh biar nah kan. Habis itu apa? Beli apa sih namanya? Boba dulu biar ini peneman ngedit ya. Nah, iya. Baru ngedit. Pas ngedit. Nah, ditunda lagi. Bukan. Kesurupan. Nah, kan aktif kan? Aktif. Jika dalam konteks kesurupan adalah sebuah aktivitas, kurasa candaan ini ya ada betulnya sih. Melihat ke dalam tulisan-tulisan karya terdahulu, contohnya pada tahun 1749, Philip Stanhope, Earl of Chesterfield keempat. Maafkan Inggrisku. Philip Stanhope menyatakan tidak ada menganggur, tidak ada kemalasan, tidak ada penundaan. Jangan pernah menunda sampai besok apa yang bisa kamu lakukan hari ini. Bahkan lebih jauh lagi sekitar 700 sampai 800 tahun sebelum Masehi, Hesiod, yaitu salah satu penyair pertama yang tercatat dalam sastra Yunani, Hesiod dalam karya Works and Days menuliskan, jangan menunda pekerjaanmu sampai besok dan lusa. Karena seorang pekerja yang malas tidak memenuhi lumbungnya atau orang yang menunda pekerjaannya. Industri membuat pekerjaan berjalan lebih baik, tetapi orang yang menunda pekerjaan selalu berada di ambang kehancuran. Apa prokrastinasi memang seberdosa itu? Tapi kenapa ada juga orang yang melihat prokrastinasi dari sisi baiknya? Gimana, An? Aku ada pandangan nih. Bukannya kalau orang yang suka menunda-nunda sama malas tuh bukannya berarti orang pintar gak sih? Karena dia merasa dia tuh kapabilitasnya bisa melakukannya nanti. Kamu lagi ngomongin dirimu sendiri. Oh enggak ya. Soalnya ibarat ini Kenapa? deadliner itu dibilang menunda-nunda kan. Dia sengaja mengerjakan pas deadline. Dia menunda nanti aja aku bisa ngerjainnya semalam. Dengan dia tahu kemampuan dia. Bukan berarti dia itu adalah orang yang pintar dan hebat. Oh, karena dia tahu bakal tetap selesai. Iya, dia tahu itu bakal selesai walaupun itu menunda. Namun begitu tiba pada saat-saat terakhir, prokrastinator akan sadar dengan tugasnya dan jalan semua itu urat-urat di otak sampai mana tuh keluar semua aja. Adrenalin semua. Iya. Tinggal pakai doping aja itu. Motivasinya ekstrim. Prokrastinasi memang membuat jalan pintas sebuah tugas, membuat efisien sebuah pekerjaan, bahkan memberikan fokus dan motivasi lebih karena tertekan tanggung jawab. Gini sih An, yang kamu bilang itu adalah orang-orang yang sudah pro. Dalam arti begini, sudah tahu polanya, sudah tahu pola. Mungkin itu yang maksudnya orang pinter itu, dia sudah tahu polanya,
Ibarat kata orang Jambi itu sudah tahu slow-nya. Tapi tentu kalau kamu seorang prokrastinator yang handal sekalipun, kamu juga bakal sadar jika prokrastinasi menahan kamu untuk mengeluarkan versi terbaik dari dirimu. Bahkan dapat merugikan. Sejujurnya ya, menunda-nunda tuh kan gak baik. Apa yang selalu ditunda tuh bakal bumerangnya ke kita tuh di suatu saat nanti. Di saat misalnya kita keteteran. Biasanya tuh yang paling sering terjadi tuh kalau mau berangkat nih. Berangkat misalnya ke bandara. Sering nunda-nunda packing misalnya. Besok pagi aja lah packingnya. Nah, gara-gara nunda packing kesiangan bablas. Tiket 1 juta, 2 1 juta hilang duit. Nah, Pernah. itu hampir. Apa ya, aku menilai prokrastinasi berdasarkan apa yang aku baca ini ada 2, yaitu fungsional dan juga disfungsional. Soalnya gini, aku jelasin ya. Yang pertama, prokrastinasi fungsional itu dia punya tujuan gitu loh. Maksudnya kayak penundaan dia untuk mengerjakan sesuatu itu bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan akurat. Sedangkan yang kedua ini prokrastinasi disfungsional. Ya ini Apa itu? penundaan yang tidak bertujuan. Oke lah, aku mau menganalogikan ini dalam pengerjaan skripsi deh. Oke. Kalau ini pengerjaan skripsi, misal dia prokrastinasi fungsional, dia menunda skripsinya karena belum punya data-data yang lebih untuk memvalidasi hipotesisnya. Jadi ada reason di balik itu dia prokrastinasi. Sedangkan semisal kalau dia nunda skripsi without reason, kayak cuma malas aja, ya itu disfungsional. Jadi aku bisa bilang prokrastinasi disfungsional ini ya malas. Nah ini yang aku bingungin. Contoh prokrastinasi disfungsi, apa dia karena terdistraksi itu disfungsi? Kayak misalkan aku mau ngerjain skripsi, terus ada tiba-tiba teman ngajak, main yuk, baru akhirnya dia main. Apakah itu disfungsi? Kita lihat aim atau goalsnya. Ya kalau itu tidak berfungsi di aim atau goalnya, yaitu terciptanya skripsi, yaitu disfungsional. Jadi ini sebagai penghambat atau istirahat. Wih anjing, penghambat atau istirahat. Seorang penulis buku produktivitas yaitu Darius Forough melakukan survei kepada 2.200 lebih responden. Darius Forough menemukan ada 88% tenaga kerja mengakui jika setidaknya melakukan prokrastinasi selama 1 jam dalam 1 hari. Ada notion orang-orang di internet yang aku dapatkan dan menurutku ini cukup menarik. Gagasannya seperti ini. Apakah prokrastinasi bentuk dari tanda kutip pertahanan diri untuk terhindar dari tanda kutip penyakit work related atau burnout? Sebenarnya semenjak ada istilah-istilah work life balance ini. Iya. Dulu kan kita kalau capek istirahat kelar gitu, ya kan. Dulu gue mental breakdown. Ya maksudnya semakin kita toleransi yang kayak gitu, malah dimaklumi. Malah dimaklumi dan itu bisa aja menurunkan produktivitas kita. Apalagi di Indonesia yang tingkat produktifnya itu cukup rendah ya kan? Rendah banget. Konsumtif sih Indonesia memang. Aku takut ide seperti ini yang membungkus kata-kata malas menjadi lebih diterima dan malah disalahgunakan. Work-life balance memperindah prokrastinasi. Apakah seseorang bisa betah berlama-lama di kantor dari jam 9 sampai jam 5? Tergantung. Setiap orang punya habitnya masing-masing. Apakah dia emang betah atau yang gak betah? Nah, aku melihat adanya subjektivitas di work-life balance itu tersebut. Seperti? Ya, kita tahu kan manusia ini unik. Di mana variannya berbeda-beda, variabelnya ini beda, latar belakangnya beda-beda. Jadi work-life balance ini gak bisa disamaratakan gitu loh. Ada orang yang betah kerja 9 to 5, ada yang betahnya cuma 9 to 2 atau 9 to 1 atau cuma kerja 3 jam 4 jam atau mungkin 15 menit doang atau cuma 15 menit doang atau 2 menit doang. Itu gak kerja. Coba duduk
Duduk mainin. Bukan, duduk absen kelar. Seenggaknya di absen dilihat bos, berangkat. iya. Berangkat nih anak nih ya. Bubur ayam. Bubur ayam. Yoi, gitu. Tingkat toleransi burnout setiap orang tentu berbeda. Jika prokrastinasi pun sampai menjadi alasan sebuah permasalahan, rasanya ini mulai berlebihan. Melihat bentuk work-life balance, orang-orang seperti mencoba memisahkan antara pekerjaan dan kehidupan. Padahal secara realita, dalam hidup semua orang bekerja, bersosial, punya keluarga, teman, dan lainnya. Gini, aku punya teman tongkrongan. Tongkronganku itu yang selalu mengamini ucapanku. Misalnya, aduh aku males nih ngerjain skripsi misalnya. Yuk sini yuk nongkrong, udah ngerokok apa segala macam ya kan. Nah, itu aku ada punya tongkrongan begitu, tapi aku juga punya tongkrongan yang aduh aku males ngerjain skripsi. Bego banget lo udah ditransfer orang tua tiap bulan, udah. Jadi support system yang seperti itu yang harus kita butuhkan. Jadi jangan semuanya punya teman tongkrongan yang hanya mengamini ucapan kita, tapi juga teman tongkrongan yang fight. Lo kayaknya salah deh. Prokrastinasi ini punya 4 variabel korelasi yang berbeda-beda. Jadi dari keempat variabel ini korelasinya ini kayak bisa kita bedakan juga gitu loh. Kan yang di awal kita membedakan tentang ini apakah sifat bawaan atau emang cuma nunda. Terus yang tadi ini cuma ini fungsional atau disfungsional. Ini korelasi yang dibahas oleh Bapak Steele ini. Dimana korelasi yang pertama, manusia secara alami akan menghindari hal-hal yang tidak menyenangkan. Kemudian korelasi kedua ini menurut Pak Jackson, Pak Fritz, dan Pak Nagasaka, dan juga 4 orang ya, ada Pak Pope. Ini mungkin bisa relate sama orang-orang Indonesia. Kenapa? SKS. Sistem kebut semalam. Dimana ini kalau aku simpelin aja ya teorinya ya, bahwa kita kalau dikasih kelonggaran waktu, kita ngerjainnya mepet-mepet. Ya kalau bisa dikerjain malam sebelum deadline ya kenapa enggak gitu. Untuk korelasi ketiga, bahwasannya prokrastinasi ini dipengaruhi oleh perfeksionisme individu. Semakin individu tersebut perfeksionis banget orangnya, kalau itu masih jelek, misalnya dia mengerjakan suatu hal tapi itu belum perfect, tunda dulu, prokrastinasi dulu. Nah kemudian yang terakhir nih, bahwa prokrastinasi ini mempunyai berhubungan atau korelasi dengan usia dan gender dan kelamin. Dan juga usia ya, semakin dari anak-anak atau sampai ke dewasa, kita pasti usia logis. Batas prokrastinasinya bakal berbeda gitu loh. Entah itu nurun, ada penurunan atau penaikan dalam hal melakukan penundaan ini. Perlu digarisbawahi tentang prokrastinator cenderung tidak berorientasi terhadap masa depan. Ada 2 kemungkinan di sana. Karena tidak melihat akibat yang kita lakukan sekarang di masa depan, atau karena melihat akibat tetapi tidak mengkategorikannya sebagai urgensi. Tapi menurutku siapa Ki, itu aku tuh bingung ya, maksudnya kita itu apalagi di masa muda itu harus menjadi orang yang keras terhadap diri sendiri. Apalagi di umurmu berapa? 22. Nah, umurmu kan 21. Umur 21 sampai umur 29 tahun, selama kurang lebih 10 tahun, itu kalian harus keras terhadap diri sendiri. Benar. Proses hidup kan dari 10 tahun sampai 20 tahun, nah itu lupakan lah. Tapi umur 20 sampai umur 30 kamu harus keras terhadap dirimu sendiri, jangan bermanja-manja dan jangan menunda-nunda itu, karena efeknya itu 10 tahun nanti 30 ke 40. Oh shit. Iya, itu memang gak kerasa. Aku tuh kerasa pas udah mau memasuki usia 29 ini ya. Maksudnya kayak oke, aku yang sekarang adalah hasil kerja kerasku yang 10 tahun yang lalu. Seandainya aja kita melihat akibat apa yang kita lakukan dalam waktu dekat, kurasa kita akan lebih bijak untuk mengambil keputusan. Dan prokrastinasi bisa lebih diminimalisir, karena mau prokrastinasi atau produktivitas bisa dianalogikan sebagai bom waktu. Cepat atau lambat, konsekuensi bakal tiba.
apapun yang mau kita kejar, apapun yang mau kita capai, kuncinya cuma berani ambil keputusan sama berani tanggung konsekuensi. Jangan pernah lepas salah satunya itu, karena ketika salah satunya sudah lepas, artinya kita berhenti untuk berkomitmen. Komitmen. Gak jarang karena pekerjaan yang kita lakukan tidak maksimal, komitmen jadi tanda tanya. Oke, topiknya udah mulai terlalu serius. Coba kita lebih santai dan mencari jalan keluar prokrastinasi. Ada rumus mengatasi prokrastinasi yang aku temukan menarik dalam buku Atomic Habit oleh James Clear. Rumusnya yaitu 2-minute rule. Walaupun rumus ini berorientasi membangun kebiasaan, tapi jujur ini rumus dengan konsep boleh dicoba. Rumusnya seperti ini. Jika kamu baru membangun kebiasaan, coba lakukan aktivitas tersebut selama 2 menit atau bahkan kurang dari 2 menit. James Clear menuliskan maksud dari rumus ini adalah membuat aktivitas semudah mungkin untuk dimulai. Contohnya jika aktivitas yang mau kamu lakukan adalah meditasi 30 menit, ubah menjadi 2 menit aja. Lalu setelahnya berhenti. Atau aktivitasnya bahkan tidak harus berbasis waktu. Kalau kamu nggak biasa lari, jangan coba lari dulu hari pertama. Jalan. Coba 2 minggu jalan aja. Jalan. Udah nikmatin, nah baru ngelangkah pelan lagi, lari-lari kecil lagi. Ini kan proses. Orang kalau dia udah tahu prosesnya, dia udah tahu ritmenya gimana, pasti konsisten cuy. Misalkan latihan bola basket, ubah menjadi pakai pakaian olahraga aja dulu. Atau yang tadinya mau bersihkan rumah, ubah menjadi kumpulkan sampah di meja kerja. Yang tadinya ambil 40 foto setiap hari, jadi ambil kamera dulu, terus lihat lokasi potensial. Nah ini aku punya kunci nih buat produktif nih. Apa tuh? Make it simple. Jadikan itu kebiasaan. Kamu gak mungkin kan tiba-tiba hari ini baca 1 buku habis 1 hari, kan gak mungkin kan? Nggak mungkin. Iya Aku kan? sempat coba, memang gak mungkin. Gak mungkin kan? Gak akan mungkin. Buku 200 halaman lah. Pengalamanku, aku baca ada buku Laut Bercerita. Itu kan 300 halaman. Aku emang mentargetkan menyelesaikan 3 hari. Selesai 3 hari, tapi capek. Dan itu gak akan berulang lagi. Maksud dari rumus ini adalah mulai aja dulu. Gak usah ribet-ribet mikirin sesuatu yang kejauhan, rumit, bikin gelisah. Mulai aktivitasmu sekarang juga. Aku tuh udah malas mikir kejauhan, jujur aja. Oh ya. Orang itu kan udah pada banyak yang zaman sekarang stres karena overthinking kan. Nah padahal masalah itu kan sebenarnya lebih besar dikhawatir doang. Berapa banyak kekhawatiranmu dulu yang sekarang gak terjadi. Ini bagian yang aku suka dari 2-minute rule. Dari 2 menit, kamu bisa membuat momentum. Setelah sebuah aktivitas menjadi rutinitas, kamu bakal bisa menaikkan tahapannya dan melihat tujuannya. Awalnya cuma pakai pakaian olahraga, jadi latihan basket setengah jam, 1 jam, akhirnya 2 jam. Awalnya cuma ambil kamera dan lihat-lihat lokasi potensial. Lama-kelamaan ambil 2 foto, 5 foto, 20, bahkan 40 foto terbaik per hari. Dari yang awalnya cuma bersihin meja kerja doang, akhirnya kamu bisa bersihkan kamar, ruangan yang lain, akhirnya satu rumah. Rumus 2-minute rule terdengar mudah untuk dilakukan dan konstruktif. Terakhir nih, waktu aku lagi surfing informasi, ada satu paragraf pada halaman procrastination.com yang menarik perhatianku. Di sana tertulis, kita dapat belajar sebanyak yang kita inginkan tentang disiplin diri, motivasi, perencanaan, dan manajemen waktu. Tetapi jika kita tidak menjadikan apa yang kita pelajari sebagai bagian dari rutinitas harian, kebiasaan, pola pikir, dan model mental, itu hanya akan menjadi informasi yang tidak berguna, tersimpan dalam ingatan tanpa pernah membantu. Any book, Buku, article,
artikel, or video atau video apapun can give you tools, dapat memberi alat. but it is up to you to actually use them. Tetapi itu keputusan kamu untuk benar-benar menggunakannya. Kamu kerja nih, tapi kamu gak cinta sama pekerjaannya. Tetap bertanggung jawab. Entah itu untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Udah gak usah lagi mikirin passion. Udah gak relevan udah. Karena ya hidup ya must go on. Pertunjukan harus tetap lanjut. Prokrastinasi bukan hanya permasalahan alat, tapi juga permasalahan emosional, mentalitas. Halo? Gimana podcastnya? Sudah siap publis nah? Aku kirim untuk final preview ya. Ya, thank you Ki. Oke, Oke, podcast sudah selesai. Sekarang waktunya. Yo, tes, akhirnya karaoke, bos. Go, let's go. Oke, yo. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time, to the good old days, when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Anjir, udah apa lagi? Oke, Halo? ini ada revisi sedikit nih, cek email ya. Wake up, you need to make money. Yo. Terima kasih telah mendengarkan episode serial Skala. Episode ini diproduksi oleh Lokal Eten bersama tim. Jangan lupa untuk review podcast ini. Nyalakan notifikasi, follow Juksta Podcast supaya nggak ketinggalan kabar-kabar terbaru kami. Sampai jumpa pada episode menyenangkan lainnya. Saya Rizky Fiali bersama tim Juksta Podcast out.